semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrianda Anggraini dengan NIM 25023000043 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai pasar persaingan sempurna. Yuk, langsung masuk ke materinya. Oke baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna, di mana ada beberapa materi yang akan kita bahas, mulai dari pengertian pasar, ciri-ciri pasar, contoh pasar, kurva permintaan pasar, kurva penawaran pasar, keseimbangan jangka panjang dan juga jangka pendek pasar, keseimbangan pasar, serta kelebihan dan juga kekurangan pasar. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pasar persaingan sempurna atau yang kita singkat dengan PPS. Nah, di sini saya mengambil dua pengertian PPS menurut ahli ekonomi, yaitu ada Budiono dan juga Michael Parkin. Nah, Budiono menjelaskan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Jadi, Budiono ini menjelaskan bahwa suatu pasar itu dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna apabila terdapat banyak penjual dan juga pembeli. Sedangkan menurut Michael Parkin, pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana semua perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Jadi, perusahaan atau penjual maupun pembeli itu tidak memiliki hak untuk dapat menentukan harga, karena harga telah ditentukan dalam pasar. Mereka hanya bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Nah, jadi dari pengertian menurut dua ahli ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang memiliki jumlah penjual dan juga pembeli yang sangat banyak. Selain itu, para penjual dan pembeli ini juga hanya dapat bertugas sebagai penerima harga atau price taker. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar lainnya. Yaitu yang pertama, adanya banyak penjual dan pembeli. Dan yang kedua, produknya bersifat homogen atau sama atau sejenis. Jadi, setiap produk atau barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna ini, itu jenisnya sama antara penjual satu dan penjual lainnya. Contohnya pada pasar sayuran. Nah, semua yang diperjualbelikan dalam pasar ini itu berupa sayuran, namun berbeda bentuk dan juga namanya, tapi tetap berjenis sayuran. Sedangkan pada ciri yang ketiga yaitu bebas keluar masuk pasar. Nah, pada ciri yang ini lebih memfokuskan kepada sudut pandang dari atau kondisi pada penjual. Karena penjual itu tidak memiliki hambatan seperti modal besar, teknologi yang sulit, dan juga peraturan yang ketat jika ingin bergabung dalam pasar persaingan sempurna. Nah, selain itu, jika perusahaan lama atau produsen itu mengalami kerugian, produsen maupun penjual ini bisa langsung keluar pasar tanpa perlu memenuhi peraturan tertentu. Selanjutnya ada ciri yang keempat yaitu informasi sempurna, di mana semua pelaku pasar itu mengetahui harga, kualitas barang, dan juga kondisi pasar secara jelas. Jadi dalam ciri yang ini itu lebih memfokuskan ke arah sudut kondisi atau sudut pandang dari pembeli, di mana pembeli itu dapat melihat secara langsung mengenai kondisi, bentuk dari barang yang akan dibeli, sehingga dapat meminimalisir adanya penipuan. Selanjutnya pada ciri yang kelima yaitu price taker, di mana penjual dan pembeli ini tidak memiliki hak untuk dapat menentukan harga. Jadi harga telah ditentukan dalam pasar, telah ditentukan oleh pasar, sehingga para pembeli maupun penjual hanya dapat berperan sebagai penerima harga atau price taker. Selanjutnya ada contoh pasar persaingan sempurna. Nah, di sini saya memberikan dua gambar mengenai contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada pasar buah dan juga pasar ikan. Di mana dalam pasar buah ini semua pedagang ini menjual buah-buahan. Sedangkan pada pasar ikan semua penjual ini juga menjual berbagai jenis ikan, tetapi dengan nama yang dan bentuk yang berbeda. Selain
kedua contoh pasar ini ada juga contoh pasar persaingan sempurna lainnya seperti pasar pertanian, pasar sayuran yang seperti yang saya sebutkan tadi, pasar modal, dan juga supermarket seperti Alfamart atau Indomart. Selanjutnya ada kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Nah, pada kurva permintaan PPS ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada industri dan juga atau pasar dan juga pada perusahaan. Nah, pada industri, harga barang itu dapat mempengaruhi jumlah barang yang dijual. Jadi, jika harga barang itu meningkat, maka jumlah barang yang dibeli akan semakin menurun. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang dibeli akan semakin meningkat. Sedangkan pada perusahaan, harga barang itu tidak dapat mempengaruhi jumlah barang yang dibeli, karena perusahaan itu bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Selanjutnya ada kurva penawaran pasar persaingan sempurna. Di sini terbagi menjadi dua juga, yaitu pada perusahaan dan juga pada industri atau pasar. Nah, kurva penawaran pada perusahaan relatif sama dengan kurva permintaan perusahaan, di mana harga barang itu tidak dapat mempengaruhi jumlah barang, karena pada kurva perusahaan ini, perusahaan itu hanya bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Jadi perusahaan itu tidak memiliki hak atau kesempatan untuk dapat menentukan harga dengan penjual, karena harga produk ini telah ditentukan oleh pasar. Nah, selanjutnya pada industri atau pasar, di mana harga barang ini dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Di mana jika harga barang ini naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual juga tinggi atau naik. Namun jika harga barang ini turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli juga turun. Selanjutnya ada keseimbangan jangka panjang dan juga jangka pendek pasar persaingan sempurna. Nah, pada jangka panjang pasar persaingan sempurna, itu laba yang dihasilkan oleh penjual itu relatifnya itu normal. Kenapa? Karena jika suatu perusahaan atau produsen atau penjual itu melakukan perdagangan dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka yang panjang, biasanya akan muncul para penjual baru yang tentu saja produk yang diperjualbelikan itu jenisnya sama, sehingga ini dapat meningkatkan persaingan dan dapat mengurangi pendapatan awal. Sedangkan pada jangka pendek ini terdapat 3 kemungkinan laba yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan oleh penjual. Bisa saja labanya positif atau untung, bisa juga labanya normal atau nol, bisa juga labanya negatif atau rugi. Nah, dimana jika labanya positif itu berarti pendapatan yang diperoleh oleh penjual itu dapat menutupi biaya yang dikeluarkan. Sedangkan jika labanya normal, maka pendapatan yang didapatkan itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Dan juga jika labanya itu negatif atau rugi, maka pendapatan yang dihasilkan atau yang didapatkan itu tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan, atau pendapatannya itu lebih sedikit dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada keseimbangan pasar persaingan sempurna yang memiliki rumus MR sama dengan MC. Dan ada soal yang berbunyi bila diketahui harga barang di pasar adalah Rp100, sementara struktur biaya salah satu perusahaan adalah TC atau total cost sama dengan, ini Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. Maka tentukan berapa banyak Q yang harus dikeluarkan agar keuntungan maksimum. Nah, di sini kita dapat jawab bahwa TC itu sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4, dimana turunannya atau marginal cost-nya itu adalah 2Q ditambah 2. Kenapa?
karena Q pangkat 2 ini, pangkat 2-nya dipindahkan ke depan, dan Q pangkat 2 dikurang pangkat 1 sama dengan Q pangkat 1. Jadi 2 Q pangkat 1. Dimana dalam matematika, jika suatu variabel itu berpangkat 1, maka tidak perlu dituliskan. Nah, sedangkan kenapa 2 Q itu turunannya 2? Karena Q di sini berpangkat 1. 1 dikali 2, 2, sedangkan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi Q pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, lalu kita masuk ke penghitungan akhir, yaitu P sama dengan MC, atau bisa kita tulis juga dengan MR. MR sama dengan MC, di mana MR-nya itu adalah 100, dan juga MC-nya itu adalah 2Q tambah 2. Kita dapat menukarkan posisinya, di mana 100 dikurang 2 sama dengan 2Q, 98 sama dengan 2Q, 98 dibagi 2 sama dengan Q, dan 98 dibagi 2 sama dengan 49Q. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, di mana di sini kelebihannya itu saya paparkan 3. Yang pertama ada harga lebih murah dan efisien. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu jumlah penjualnya itu sangat banyak. Jadi penjual itu berupaya bagaimana mereka dapat menjatuhkan harga agar para pembeli itu dapat memilih mereka karena efisiensi atau harganya yang lebih murah dibanding penjual yang lain. Nah, sedangkan pada kelebihan yang kedua yaitu konsumen memiliki banyak pilihan. Nah, karena dalam pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak penjual dan pembeli, pembeli ini dapat memilih ke penjual mana yang mau dia beli produknya. Entah itu dari harga yang lebih murah atau pada kualitas barang yang lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah transparansi tinggi, di mana informasinya itu bersifat terbuka. Jadi para pembeli itu dapat melihat langsung mengenai barang atau produk yang akan dibeli, sehingga dapat meminimalisir adanya kemungkinan penipuan. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adanya kurangnya inovasi dan variasi. Dikarenakan dalam pasar persaingan sempurna itu, barang atau produk yang diperjualbelikan itu sifatnya harus sejenis atau homogen. Selanjutnya yaitu adalah laba yang didapatkan normal atau nol. Sebenarnya ini tidak secara keseluruhan karena tadi ada yang jangka panjang dan juga jangka pendek. Namun cenderungnya laba yang dihasilkan oleh penjual itu kecil sehingga dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang hanya dapat menutupi biaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah perusahaan mudah keluar pasar. Nah, jadi perusahaan atau produsen maupun penjual itu jika mengalami kerugian sedikit saja itu bisa langsung keluar dari pasar, karena dalam pasar persaingan sempurna ini tidak ada otoritas atau perlindungan yang dapat membantu apabila penjual itu mengalami kerugian. Oke, baik, saya rasa telah selesai pemateri kita pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.